Yang banyak itu adalah Allah. Yang jauh itu adalah Allah. Yang dekat itu adalah Allah. Yang besar itu adalah Allah. Yang kecil itu adalah Allah. Yang berupa-rupa ini adalah Allah. Yang berwujud-wujud ini adalah Allah. Arti bumi itu Allah. Arti langit itu Allah. Maka satukanlah jiwa dan ragamu menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Supaya menjadi tauhid, maka agama dulu itu disebut dengan agama tauhid, agama yang sudah mentiadakan segala sesuatunya kecuali Allah. Hanya Allah saja yang ada. Begitu saja sudah. Maka kita disuruh menyatukan jiwa dan raga kita di dalam Allah. Begitu. Itu namanya disebut dengan pana ulpana, lenyap di dalam Allah. Bako ulbako, kekal di dalam Allah. Tenggelam di dalam lautan samudranya Allah. Sudah tiada diri kecuali Allah. Begitu. Tiada yang ada kecuali Allah. Tiada hayat kecuali Allah. Tiada kudrat kecuali Allah. Tiada iradat kecuali Allah. Tiada kuasa kecuali Allah. Tiada pendengaran kecuali Allah. Tiada pandangan kecuali Allah. Tiada kalam kecuali Allah. Begitu. Inilah yang namanya tauhid, maka disebut agama tauhid. Sudah menjadi ahad, sudah menjadi satu ikatan di dalam Allah. Begitu. Itu sudah menjadi satu ikatan di dalam ahad, yaitu ahadiyat Allah atau ahadiah Allah. Begitu saja sudah menjadi ahad, maka adanya kul huwallahu ahad. Itu katakan bahwa dia itu adalah Allah yang esa. Tidak ada lain, sudah hanya Allah di dalam diri, hanya Allah di dalam batin. Itu. Maka dikatakan ibarat air dan gelas yang luar maupun dalam sama warnanya. Itulah wujudnya Allah, itulah rupanya Allah. Tapi ingat, di dalam badan atau yang zahir nyata ini adalah la haula wala. Itulah sifat. Sifat itu tidak akan bisa bergerak kecuali Allah. Tanpa digerakkan oleh dalang tidak akan bisa bergerak wayang itu. Badan ini maksudnya tidak mungkin bisa bergerak suatu bayang-bayang tanpa digerakkan oleh empunya bayang. Itulah badan. Badan ini tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada yang mengarahkan. Badan ini, lidah ini tidak bisa mengatakan kalam, mengeluarkan suara kalau tidak ada yang berkalam dari dalam. Mata ini tidak akan bisa memancarkan cahaya, yaitu cahaya ilahi yang ada dalam pandangan kita. Inilah cahaya yang terbesarnya manusia. Sekalipun besar cahaya matahari mampu menerangi bumi dan langit ya. Tapi masih besar cahaya pandangan Allah yang ada di dalam kelopak mata kita ini. Maka bedakanlah yang luar dan dalam. Yang luar ini tidak bisa apa-apa. Itulah sifat, itulah bayangan, itulah wayang. Quwata ilah kecuali Allah. Kecuali dalang. Maka mampulah kita berkata-kata. Mampulah kita bersuara. Mampulah kita melakukan segala hal. Tidak ada lain kecuali Allah. Itu maksudnya. Maka ada kata manunggal ya. Maka ada kata manunggal. Begitu sebut manunggal saja sudah bingung kita. Yang namanya manunggal itu namanya tunggal itu satu. Baru kata satu saja sudah bingung. Nah itu, maka ada kata manunggal. Manu itu manusia sebenarnya. Manu itu manusia. Tunggal itu satu. Maka orang Jawa mengatakan setunggal. Setunggal kali tiga gansal sekawan. Gitu. Maka setunggal kali tiga gansal sekawan. Tapi semua itu hitungannya sampai sedoso pun tetap menjadi satu di dalam tunggal, di dalam Allah maksudnya. Tetap kembali kepada satu. Begitu saja intinya sudah. Itu. Yang satu itu ahad. Yang ahad itu kan Allah. Begitu saja intinya.
Maka manu itu artinya manusia. Setunggal itu artinya satu, yaitu satu ikatan di dalam jam'ah. Itu satu ikatan di dalam jam'ah. Maka adanya hari Jumat, begitu. Maka di dalam hari jam'ah ini menjadi satu ikatan di dalam jam'ah. Maka kita dianjurkanlah berjamaah. Nah, Sabtu itu bersab-sab. Tapi di dalam sab menjadi satu juga. Itulah hari Sabtu. Sabtu bersab-sab. Maka adanya hari Sabtu diambil kesimpulan dari sab. Nah itu. Menjadi satu juga di dalam ahad. Menjadi satu ikatan di dalam tauhid. Atau menjadi satu di dalam ahadiyah Allah. Menjadi satulah di dalam Allah. Itulah satu ikatan. Begitu. Satu ikatan atau di dalam keesaan. Itulah kebesaran Allah. Itulah kebesaran Allah. Maka kumandangkanlah Allahu Akbar. Maka takbirkanlah Allahu Akbar di dalam diri. Takbirkan Allahu Akbar di dalam diri. Nah itu. Tapi ingat, siapa yang berlapas Allahu Akbar? Allah yang melapaskan dirinya sendiri. Ingatlah wala-wala yang ada pada badan ini. Itu Allahu Akbar. Lapaskanlah. Tapi itu lapas Allah. Setiap gerakan tubuh kita di dalam ruku, sujud, dan tidak dan lain sebagainya, semua itu kita menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Kenapa di luar sholat kok kita sudah lepas kepada kalimat Allah? Maka orang-orang makrifat itu ya, setiap anggota gerakan tubuhnya, dia itu tidak pernah lepas dari kalimat Allah. Maka gerakannya itu adalah gerakan Allah. Kehendaknya itu adalah kehendaknya Allah. Dalam pandangan, kerdipan mata, hembusan napas, detak jantung, dan gerak, setiap gerak, itu adalah geraknya Allah. Itu pekerjaan orang makrifat. Hanya Allah yang ada di dalam batinnya. Tidak pernah lupa, tidak pernah luput kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau siang dan malam. Sampai dia kurangi tidur. Orang begini itu, orang makrifat itu, dia kurang tidur. Jaga malam dia. Siang pun dia jaga siang. Dia jaga batinnya harus selalu Allah. Itulah orang makrifat. Kok kita bingung sama orang-orang makrifat ini? Karena orang makrifat itu orang yang selalu diam. Orang yang tidak pamerkan diri. Itu tidak pamerkan diri kealimannya, tidak pamerkan diri kebanyakan banyaknya ia menghubungkan diri kepada Allah. Dia tidak pamerkan semua. Itulah orang makrifat. Maka yang mengetahui hanyalah diri sendiri yang mengetahui. Nah itu, maka digunakanlah serba batin. Tapi kalau semua orang memahami ilmu batin ini, jangan sampai nanti yang ditakutkan, jangan sampai semua itu terjadilah sikap-sikap kebatinan. Ini yang dikhawatirkan. Kalau terjadi semua sikap kebatinan di antara semua manusia, bingung kita nanti. Tidak tahu kita mana sih yang berzikir, mana yang tidak. Mana yang kuat menghubungkan diri, mana yang tidak. Karena orang sudah diam semua. Bukan diam di dalam artinya batinnya diam. Dia di dalam, di balik diamnya itu, dia mentauhidkan diri di dalam Allah. Itulah pekerjaan orang makrifat. Tapi begitu kita sebut kata makrifat saja bingung. Maka ini akan saya benahi semua. Akan saya benahi semua. Insya Allah seatas kemampuan saya. Nah, itu. Tapi sesungguhnya di dalam diri ini tiada diri sebenarnya kecuali Allah. Begitu saja. Nah, tadi kan kita membahas kalimat la, mentiadakan segala sesuatu ya. Sekarang ilaha. Ilah ya, yang ada sudah tidak ada, sudah. Yang ada tidak ada, yang ada maksudnya la ilaha. La ilah tiada yang ada, begitu. Ilah itu yang ada, sudah tidak ada, sudah yang ada, begitu saja. Ha itu hanya Allah, begitu. Ha ini ya menandakan bumi dan langit seisinya. Itu namanya
al karena huruf H di sini dari la ilaha. Bisa juga diartikan Allah. Maka diartikan di dalam kalimat tauhid ini adalah tiada Allah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Sama saja. Tapi arti yang sesungguhnya adalah tiada yang ada kecuali Allah. La itu mentiadakan, ilah yang ada, ha hanya Allah. Begitu saja. Ini menandakan apalnya Allah bumi dan langit seisinya maksudnya. Maka arti bumi dan langit itu Allah. Itu tiada berhimpun segalanya. Tiada berhimpun. Dan tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Maknanya semua itu adalah Allah. Begitu saja. Maknanya semua itu adalah Allah. Kecuali ilah ini kecuali ya. Ilah kecuali. Kalimah harful di sini ya. Kalimah pengecualian. Kita harus pahami kalimah harful ini, kalimah pengecualian. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Begitu saja. Nah, itu Allah. Arti dan makna dari kalimah tauhid ini tidak ada yang ada, hanya Allah. Itu arti dan makna yang ada di dalam kalimah tauhid ini. Maka agama terdahulu itu adalah agama tauhid, agama yang sudah mengesahkan segala sesuatu itu menjadi Allah maknanya. Begitu. Maka lenyapkanlah Allah di dalam batinmu. Maka kita harus lenyapkan Allah di dalam batin kita. Sudah tidak ada lain, sudah ucapan batin, hanya Allah, begitu saja. Sudah lebih setengah jam? Sudah. Ya, oke. Supaya lenyap 30 juz Al-Quran di dalam diri, ya, supaya lenyap 30 juz Al-Quran di dalam diri manusia. Nah, supaya lenyap, bagaimana caranya? Supaya lenyap 30 juz Al-Quran di dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan Al-Quran batin. Al-Quran yang bisa berjalan. Dan Al-Quran yang bisa berkalam. Al-Quran yang bisa berjalan dan Al-Quran yang bisa berkalam, yaitu hidupkan kalimah Allah di dalam batin kita sendiri, di dalam hati sanubari kita sendiri. Di dalam diri ini ada Allah yang selalu menyertai di dalam hidup ini. Maka satukanlah jiwa dan raga kita menjadi Allah segala-galanya. Itu maka dikatakan semua itu maknanya adalah Allah. Begitu. Termasuk syahadat itu sudah lenyap di dalam diri. Maka antara Allah dan Muhammad tidak pernah bisa terpisahkan. Yang Allah yang dalam, yang batin, yang Muhammad yang zahir, yang nyata. Nyata hadir di muka bumi ini. Itulah Muhammad. Muhammad Rasulullah. Muhammad rasa Allah. Allah yang merasakan. Itu yang disebut dengan Rasul. Rasul itu adalah rahasia. Yaitu sirullah, rahasianya Allah. Begitu. Sekaliannya lenyaplah kalimah sodo. Kalimah syahadat itu ya. Yang merupakan senjata yang paling ampuh untuk kita menuju kepada Allah adalah kalimah sodo atau kalimah syahadat. Itu. Lenyapkan di dalam diri. Itu. Yang paling ampuh untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahadat atau tauhid atau kalimah syahadat. Maka adanya adat artinya sahkan adab kita kepada Allah saja, tidak ada lain. Hanya kepada Allah kita lenyapkan adab kita kepada Allah, itulah syahadat. Kebanyakan kita tidak tahu adat, tidak tahu arah menghadap. Maksudnya tidak tahu adat, tidak tahu arah menghadap. Arah kita menghadap itu kepada Allah. Itu. Yang jadi kiblatnya hanya Allah. Maka orang makrifat itu yang jadi kiblatnya Allah. Bukan dia berkiblat ke Ka'bah. Kalau orang makrifat berkiblat kepada Allah dia.
tapi tetap juga kembali kepada syariat. Karena Ka'bah itu sebagai lambang arah persatuan kita, supaya kita bersatu padu arah kita berkiblat. Kalau enggak kocar-kacir kita, morat-marit arah kita, enggak ada kelihatan persatuan di dalam Islam, gitu maksudnya. Maka disatukanlah arah kiblat kita oleh Rasulullah SAW, yaitu kepada Ka'bah itu. Itu. Kalau mau ikuti orang makrifat, kiblatnya sendiri, dia bawa sendiri kiblatnya kalau orang makrifat itu. Karena ada Allah di dalam dirinya, ada Allah di dalam jiwanya, ada Allah di dalam batinnya. Selalu dia hidupkan, maka hiduplah ia, jiwa dan raganya hidup. Maka bahkan dia satukan jiwa dan raganya di dalam Allah. Hanya Allah, 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 dan Allah yang ada ucapan di dalam dirinya. Maka panak diri, lenyaplah diri itu di dalam Allah. Begitu. La ilaha illallah, ya, terdiri dari 12 huruf. Sudah tadi ya. Ya. Nah, la ilaha illallah ini ya terpampang di atas pintu gerbang aras ya. Ini menurut kisahnya ya. Kisah yang saya temukan di dalam kitab, bukan kita mengada-ada. La ilaha illallah ini terpampang di atas pintu gerbang aras, yang sebagai bukti nyatanya ya, Nabi Adam ya. Nabi Adam dulu dia disuruh keluar dari surga. Allah berkata, keluar kau wahai Adam dari dalam surga. Tak sepatutnya kau menyombongkan dirimu di dalamnya. Ini kata Allah. Keluar Adam dari surga. Lalu Adam minta ampun kepada Allah. Tidak ada jalan ampunan. Akhirnya karena tidak ada jalan ampunan, Adam berkata, kalau Allah tidak mau mengampuni hamba, maka sesungguhnya hamba akan menjadi manusia yang merugi. Ini kata Adam. Sampai anak cucunya termasuk kita ini adalah sesungguhnya dalam kerugian. Maka kita ini adalah merugi sebenarnya. Nah, toh tidak ada juga jalan ampunan. Akhirnya Adam itu minta wasilah kepada Muhammad ya. Adam itu minta wasilah kepada Muhammad. Yang isi wasilahnya, ia mengatakan, aku bersedia menjadi pengikut Muhammad. Sekalipun apapun yang aku diajarkan oleh Muhammad itu. Ini kata Adam. Lalu Allah menjawab, kenapa kamu minta ampun kepada Muhammad atau minta wasilah kepada Muhammad? Padahal Muhammad itu belum aku ciptakan. Ini kata Allah. Lalu Adam menjawab, manalah mungkin nama Allah bisa berdampingan dengan nama Muhammad kalau Allah tidak akan menciptakan kekasihnya yang bernama Muhammad itu. Ini kata Adam. Lalu Allah menjawab, benar kau wahai Adam. Makanya barang siapa yang mengatakan atau menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan saya ampuni dosanya, yang besar maupun yang kecil, sampai yang tidak terlihat. Ini katanya. Ini kata Allah ini. Sampai dosa yang tidak terlihat akan diampuni oleh Allah. Dengan kalimah ini, apabila kita ucapkan kalimah ini, menyebut nama Allah dan menyebut nama Muhammad, maka isi kandungan di dalam 30 juz Al-Quran itu hanya Allah dan Muhammad. Sebenarnya isi kandungan yang terpoinnya. Lainnya itu mengisahkan cara hidupnya manusia, mengisahkan para nabinya, mengisahkan para malaikatnya, mengisahkan cara-cara hidupnya manusia, mengisahkan kebesarannya, mengisahkan bumi dan langit seisinya. Inti kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu Allah dan Muhammad sebenarnya. Itu. Maka lenyapkanlah Allah dan Muhammad di dalam diri supaya menjadi Al-Quran batin, Al-Quran yang bisa berjalan, Al-Quran yang bisa berkalam. Begitu saja intinya. Itu. Maka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan diampuni dosa kita yang besar maupun yang kecil. Pantas dikatakan ya oleh Rasulullah yang pernah dia tunjukkan kepada Ahmad bin Hambal yang menyampaikan mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Anak kunci surga itu adalah
la ilaha illallah. Untuk kita buka pintu surga itu nanti. Sebagai anak kuncinya, itu colokannya itu, la ilaha illallah baru bisa terbuka. Kalau kita tidak membiasakan diri dari sekarang dengan kalimah-kalimah Allah, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kaku, keluh lidah ini nanti. Tidak terbiasa. Kalau kita biasakan lidah ini dengan kata anjing dan babi, akan terbiasa dengan sendirinya akan keluar kata anjing dan babi. Maka biasakanlah lisan ini dengan ucapan kalimah-kalimah Allah. Kalau kita sudah terbiasa, lenyapkan di dalam batin atau perkataan batin. Itu cara kita. Insya Allah demikianlah cara-cara pengenalan jati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa maksud, tujuan dan perkataan yang saya uraikan di sini. Karena insya Allah dengan izin Allah saya akan membenahi kekeliruan-kekeliruan, kesalahpahaman kita di dalam pengenalan jati diri kita ini. Kebanyakan salah paham sebenarnya. Maka ini yang harus saya benahi. Karena sudah bosan saya mendengar kata-kata yang begini, begitu. Itu pemahaman yang kurang baik. Kadang-kadang kita sudah mendahului. Padahal belum tahu yang sebenarnya ilmu itu. Kalau kita sudah paham ilmu, insya Allah kita akan menjadi orang yang berdiam diri, orang yang bersabar, orang yang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemahaman-pemahaman di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka jangan lupa untuk membuka ilmu pengenalan kita ini dengan menggunakan ilmu mukasyafah yang telah kita lontarkan di konten-konten yang lalu, supaya kita tidak bingung dan keliru, bukan hanya melalui perkataan lisan saja atau bukan hanya melalui guru saja. Maka kita berguru untuk kita menggurui diri kita sendiri. Itulah guru yang mursyid, guru yang buta, tuli, bisu dan adanya. Buta, tuli dan bisu adanya. Karena guru yang mursyid itu adalah sesungguhnya Allah yang ada di dalam dirimu. Hidup ini hidupnya Allah, kehendak ini kehendaknya Allah. Sifat 20 itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu sifatnya Allah. Allah tidak bersifat, Allah tidak berkalam. Itu sebenarnya. Allah tidak berhuruf, Allah tidak berlapas, Allah tidak berbilang. Maka gunakanlah batin supaya tidak berkata-kata. Begitu, gunakanlah batin. Insya Allah selalu batin, dan batin. Inilah namanya ilmu dalam, ilmu tauhid. Nah itu ilmu dalam namanya. Insya Allah mudah-mudahan pemahaman kita sampai di sini. Kalau ada kurang dan lebihnya, kalau sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, buang saja jauh-jauh. Seandainya ada kekeliruan dan mana yang dianggap yang pas, yang bagus, kita ambil, terapkan di dalam diri. Insya Allah mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sampai di mana saja. Dan insya Allah mudah-mudahan kita saling mendoakan, saling meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini tidak mudah untuk kita capai. Kalau sekedar kita mengatakan dengan lisan, mudah, saya orang beriman, mudah sekali. Saya orang pintar, mudah sekali. Saya orang alim, mudah sekali. Tapi ingat, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah, yaitu dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau dengan kata lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebutkan hidup dan matiku hanya Allah, tiada lain sudah. Yang ada hanya Allah, begitu saja sudah. Hidupkan batin, hidupkan diri, hidupkan batin, insya Allah. Nah, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.